Saya bilang pakai rekaman loh. Bu, HP pakai rekaman loh. Masa kalau nggak pakai rekaman itu guyanton, Pak. Iya, guyanton loh, Pak. Jadi pakai rekaman. Oh, podcast suaranya rapi, guyanton, Pak. Makanya kita harus pakai mic, gitu loh. Yuk, halo. Iya, pakai mic tuh, pakai HP. Gitu loh. Ini mic ini guyune, mangsa. Oke. Sambil makan Sambil makan. ngobrol. Politik hari ini kan sangat beda dengan politik yang 5 tahun yang sebelumnya, karena jarak antara pilihan dewan sama bupati ini kan rentan sangat pendek dan apa yang diangan-angankan oleh partai ini berantakan semuanya. Kalau menurut pengamat saya, berantakan dalam arti si partai A, partai B, partai C ini akan mencalonkan ini, partainya akhirnya dapat sekian. Ketika partai ini ingin mencalonkan, harapannya bisa dapat 9 kursi, 8 kursi, cuma dapat 1 kursi, cuma dapat 2 kursi, cuma dapat 5 kursi. Ini cuma istilah saja. Nah, maka dari itu, ketika ini tidak bisa berangkat sendiri kan harus koalisi. Dan figur siapa ini yang sudah ini kan tidak bisa berangkat sendiri. Satu partai itu pasti mempunyai calon sendiri-sendiri, sedangkan dia tidak berangkat sendiri. Kalau menurut saya, monggo Magetan ini kita cari solusi ke anak muda yang itu tadi. Yang tua udah minggir aja lah, yang tua-tua itu. Maksud saya tuh berikan kesempatan partai ini, ayo monggo Mas ya. Partai-partai ini kalau bisa, bagaimana memberi kesempatan ke anak muda untuk memimpin Magetan ini. Ya walaupun tidak dalam arti ya yang tua itu dampingi lah, nanti wakilnya tua atau bupatinya tua, anak muda menjadi wakil. Kalau menurut saya gitu, Pak. Berarti harus ada perputaran, Pak ya, perputaran atau regenerasi gitu, Pak. Ya, regenerasi itu seharusnya partai yang mengadakan, tapi selama ini tak lihat Magetan partai juga regenerasinya enggak. Pak, ini kan posisinya kan pemilu 2024 khususnya di Kabupaten Magetan sendiri kan banyak yang memperkirakan di luar ekspektasi. Oh ya. Artinya partai-partai yang besar ini banyak yang mengalami penurunan secara signifikan. Ya. Padahal kita tahu ya Pak ya, bahwa sebelum pemilu kemarin banyak sosok-sosok yang muncul yang mereka memproklamirkan diri ingin menduduki, mencalonkan menjadi AE1 maupun AE2. Nah, menurut Pak Kamto ini terjadinya kegoyangan politik di Magetan ini dampaknya nanti akan seperti apa? Dampaknya ke partai ini akan memilih figurnya yang kesusahan. Tinggal partai ini nanti berani nggak mengambil keputusan bahwa saya akan memilih seseorang ini akan menjadi figur untuk mencalonkan menjadi bupati. Berani nggak tinggal partai ini? Tinggal partai-partai ini berani nggak? Karena figur yang kemarin-kemarin itu kalau dipaksakan pun ini tidak akan ini enggak ya. Ketika salah satu ini dipaksa, ini harus ini masyarakat sudah cerdas kok. Kalau menurut saya partai harus berani mengambil spekulasi bagaimana mengangkat menjadi menanting siapa di Magetan ini yang kayak figur yang paling pas untuk memimpin Magetan. Kita mundur sebentar, kemarin Pak Kamto berbincang-bincang sama Pak Lugus. Maksudnya Pak Lugus atau maksudnya Pak Kamto apa sih, tolong dijelaskan. Magetan krisis kepemimpinan tuh apa gitu loh. Maksudnya coba dijabarkan. Krisis kepemimpinan itu yang muncul itu dalam arti kayak Bu Mantri, ya sepurane, kayak Pak Prawoto, kayak Pak Yatni. Ini kan sudah sepuh-sepuh semuanya. Maksud saya, ketika partai-partai itu mengusung, regenerasi partai kan sudah harusnya ada. Dikasihlah yang muda. Oh ya, dimaksud krisis kepemimpinan seperti itu. Iya, kayak yang di samping saya ini kan juga anak muda. Ini juga anak muda, sama juga anak muda. Ini loh, maksudnya begitu. Bagaimana ini tinggal partai ini bagaimana? Kalau independen tidak dari partai, bagaimana Pak? Bisa sih, tapi menurut saya berat. Berat ya? Berat. Insya Allah mungkin saya, tapi saya nggak punya partai mendukung kira-kira ini. Mas Andri ini Mas Andri ini kan geliatnya tak lihat kan agak lumayan menonjol. Ya, ini tinggal tanggapan Mas Andri tentang Magetan ini bagaimana? Ini sebentar. Saya mempunyai pertanyaan untuk
Mas Andri sendiri melihat dari kacamata sisi anak muda, ya kita tahu bahwa sebelum-sebelumnya 20 tahun Magetan dipimpin oleh generasi yang sudah tua, istilahnya kan seperti itu. Nah, menurut Mas Andri seberapa penting Mas regenerasi ini untuk membawa perubahan di Magetan ke depan? Kalau menurut saya sebagai anak Sambil muda, makan Mbak Mirsa. jadi di Magetan ini sebenarnya bukan krisis kepemimpinan untuk anak muda, itu menurut saya bukan krisis, tapi tingkat kepercayaan orang-orang tua ini kepada anak muda itu yang kurang. Saat ini kita lihat kemarin bahwa pemilu legislatif kemarin, bahwa anak-anak muda ini bisa berbicara, maksudnya bisa berbicara, dan saat ini mungkin terpilih sebagai calon anggota legislatif di tahun 2024 sampai 2029. Contohnya kita tahu bahwa di Dapil 1 ada Mas Wahyu dari Demokrat, kemudian ada Mas Andri juga dari PKB. Itu kan juga anak-anak muda mewakili peran-peran pemuda. Kemudian di Dapil Pelausan Poncol ada Mas Kevin. Ini kan sangat luar biasa. Ini sebenarnya geliat anak muda itu cukup bagus di Magetan, tapi tingkat kepercayaan untuk menjadi pemimpin, nah itu tingkat kepercayaan orang-orang tua memberikan kepercayaan untuk anak muda yang saya nilai kurang. Padahal kita melihat sejarah bahwa kemerdekaan Indonesia ini juga dari pergerakan anak muda, bukan campur tangan, tapi memang murni pergerakan anak muda. Jadi yang mendorong Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu kan adalah pergerakan anak muda. Itu sebagai contoh dan acuan. Kita kupas lebih dalam mengenai ini ya, mengenai regenerasi ini. Menurut Mas Andri sendiri, apa penyebab dari para generasi sebelumnya atau generasi senior yang mempunyai tingkat kepercayaan rendah terhadap anak muda ini dari segi apa? Sehingga mereka itu meragukan bahwa anak muda ini mungkin belum mampu untuk menjadi leadership di Kabupaten Magetan. Menurut Anda sendiri seperti apa? Menurut pandangan saya begini, jadi Magetan ini terkenal dengan kota yang adem ayem, nyaman, dan orang bilang itu kota pensiunan. Kota nyaman lah ini. Kota pensiunan lah. Ini mindset yang seperti ini yang harusnya kita rubah. Bahwa peran anak muda itu harusnya sangat luar biasa, termasuk untuk pengembangan wisata yang sangat luar biasa, termasuk pengembangan UMKM. Saat ini kan anak-anak muda sudah luar biasa di Magetan. Kita tahu Mas Andri ini merupakan sosok yang menurut saya juga aktivis ya, meskipun itu dalam bidang budaya kan seperti itu. Itu jadi pakai rekaman loh. Di HP pakai rekaman ya HP ini. Oh, nah, kalau nggak pakai rekaman itu guyon ton, Pak. Iya, guyon ton loh, Pak. Jadi pakai rekaman. Oh, podcast suaranya rapi, guyon ton, Pak. Makanya kita harus pakai mic gitu loh. Yuk kalau. Iya. Pakai mic tuh, pakai HP. Ya toh. Ini mic ini guyune rumangsane. Oh, oke. Sambil makan kita. Makan ngobrol. Enggak usah santai. Kita santai bukan podcast ya. Enggak usah kaku. Jadi ini memang sambil buka puasa, saya ucapkan juga selamat berbuka puasa bagi saudara-saudara Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Kembali pada tema Mas. Iya. Dengan adanya tingkat ketidakpercayaan dari para senior untuk meregenerasi pada Gen Z atau generasi muda berkaitan dengan leadership kepemimpinan di Kabupaten Magetan ini, untuk tahun 2024 ini, apakah memungkinkan bagi para senior-senior atau petinggi partai yang ada di daerah ini untuk melakukan regenerasi dengan mengusung para anak muda? Karena kan kita juga sudah menyimak, bahkan ada penggiringan isu, penggiringan opini tentang kepemimpinan anak muda. Menurut Mas Andi sendiri seperti apa? Jadi memang tingkat kepercayaan ini yang harus dibangun, terutama dari partai politik, termasuk sebagai kader parpol, dan untuk jangka panjang perpolitikan Magetan yang lebih dinamis lagi. Ya sebenarnya bukan di Magetan aja, tapi di Indonesia yang lebih dinamis lagi. Jadi kalau
pandangan saya sih ya karena memang tingkat kepercayaan itu yang dibangun dan karena politik itu tidak cuma satu atau dua aspek, banyak aspek yang harus dipenuhi. Jadi mungkin tingkat kepercayaan orang tua atau tokoh-tokoh politik senior kepada anak muda itu kurang. Jadi di situ, jadi nggak cuma satu aspek bahwa memang anak muda ini berperan penting untuk pembangunan di suatu kota atau kabupaten. Untuk merubah pola mindset itu menurut Mas Andri sendiri? Ini saatnya. Loh, untuk merubah mindset kok ini saatnya gimana? Ini saat Maksudnya bagaimana gitu loh? sebentar. Ini saatnya karena saat ini 40% pemilih ini kan adalah milenial, anak muda. Nah, ini yang harus menjadi pemikiran anak muda bahwa mempunyai wakil anak muda sebagai pemimpin daerah atau kepala daerah itu sangat penting menurut saya. Menurut Pak Kamto ini? Cek makan. Oh iya. Yo, makan dulu. Makan dulu ya, Ya. karena ini kita buka puasa ya. Enggak apa-apa, makan dulu. Kita santai dulu. Ya, coba gimana? Jadi gini Pak, tadi kan Mas Andri menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan para petinggi-petinggi partai yang ada di daerah terhadap anak muda ini bisa dikatakan minim. Iya. Pak Kamto ini salah satu orang, saya katakan sebagai seorang aktivis lah ya, yang kritis terhadap pemerintahan, yang kritis terhadap politik. Nah Pak, dengan adanya pola mindset seperti itu dari para tokoh-tokoh senior, lah, menurut Pak Kamto, ketika nanti muncul anak muda yang menggebrak suatu perubahan, apakah ini nanti akan menimbulkan suatu kegaduhan dan pro kontra yang ada di daerah, terutama berkaitan dengan politik? Kegaduhannya gimana maksudnya? Ya, kegaduhan ada yang pro kontra antara setuju dan tidak Ya, pasti. setuju, dan mungkin suhu politik di Magetan Ya. bisa meningkat. Ya, pasti. Gitu, Pak. Karena kita tahu bahwa selama ini para pemimpin kita di 20 tahun ke belakang kan dari tokoh-tokoh senior atau Ya. generasi orang tua. Ya pasti, makanya apa itu? Saya bilang begini, ketika Mas Andri tadi, kunci dasar itu adalah di partai. Ketika partai ini tidak legowo, ketika partai-partai ini tidak legowo, dalam arti tidak legowo, yang muda ini mau ditampilkan, tetap nanti yang tua juga ada yang muncul. Karena yang tua-tua pun ini pun masih mempunyai ambisi. Nggak tahu maksud dan tujuan bagaimana kan kita nggak tahu. Kalau menurut saya, tinggal tokoh-tokoh partai ini, karena apapun pinternya anak muda, apapun kualitasnya anak muda ini bisa kalau bisa merubah Magetan, merubah dalam arti bukan sendiri ya. Nanti kalau kita sudah jadi bekerja sama dan sebagainya, tinggal partai nanti bagaimana? Kita break dulu Ya. ya, karena azan. Kita mulai lagi. Terkait dengan pro kontra yang akan timbul apabila nanti ada action dari Anak muda, ya, yang pasti, menggebrak yang pasti gini. perpolitikan di Kabupaten Magetan. Jadi kuncinya salah satu adalah di partai pengusung. Ketika partai-partai ini, bagaimana mindset partai ini satu, pengen membangun Magetan atau pengen menggedekan partai, yang penting partai saya bisa maju, bisa membesarkan partai saya sendiri. Manfaat. Bisa tinggal bagaimana partai ini tujuan untuk mencalonkan anak muda dan tujuannya untuk mencalonkan jago ini bupati ini, tujuannya apa? Kalau mereka cuma tujuannya yang penting saya mengusung ini dapat ini, ya selesai Magetan. Tapi ketika nanti partai-partai pengusung ini bisa partai-partai bisa ini bahwa Magetan ini sudah sangat ketinggalan dari segi pembangunan, dari segi apapun, harus sepakat partai berkoalisi, ayo ngangkat yang ini yang kelihatannya ini bisa bekerja sama dengan semua pihak, Magetan dengan DPR, dengan pemerintahan, DPR tidak bisa kerjasama, menentukan anggaran, dan kalau anggaran nggak cukup bagaimana cari anggaran, dan berani eksekusi dan sebagainya, ini bisa. Satu kunci, bagaimana partai ini mindsetnya membangun Magetan atau dia cuma cari euforianya sendiri. Kalau cuma euforianya sendiri ya sama aja bohong, kita bengok kayak apapun, bupatinya yang siapapun, aku yang penting angkat niki, sepenting iki, selesai Pak Magetan. Tapi kalau partai ini pendidikan partai dari
partai PKB, PDI, Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat. Kalau ini orang-orang Magetan semua itu kompak bisa menjadi satu, kesepakatan, ayo kita bangun Magetan. 1 jago kah, 2 jago kah, 3 jago, nggak masalah kompetensi. Tapi kalau ini sudah kesepakatan bersama membangun Magetan, Magetan biar tidak ketinggalan kayak yang lain. Ketinggalan yang bagaimana? Masyarakat sudah tahu lah. Kalau menurut saya begitu, pasti ada kegaduhan nanti. Satu kuncinya tergantung partai pengusung nanti siapa yang akan dipilih untuk maju di Pilkada 2024 Kabupaten Magetan. Pak, sekarang kan sudah ada nama-nama yang digaungkan Ya. atau sudah mulai dilakukan penggiringan opini oleh sejumlah media massa terkait dengan nama-nama para tokoh-tokoh yang kita tahu, juga tokoh senior yang mayoritas yang mereka gaungkan kan masih dari tokoh-tokoh lama. Jadi seperti itulah. Menurut Pak Kanto nanti adanya nama-nama yang muncul ini, apakah nanti akan goal sampai di pilkada? Istilahnya sampai pendaftaran saja? Itu tergantung tergantung partai kok. Tergantung partai kok. Kita nyebut apa Mas Andri sendiri nih. Katanya mau nyalon. Mas Andri mau berangkat dari mana? Kan tergantung partai. Mas Andri ini kan nyalonkan DPR pusat, Gerindra. RI. Tinggal bagaimana koordinasi dengan Gerindra ini nanti bisa. Kan gitu Mas Andri. Ketika media itu menyebut 9 orang, 10 orang, monggo terserah. Ini kan opini. Tapi kalau partai nanti tidak ada yang mengusung partai itu, sopo kowe kok arep nyalon bupati, wong kowe nanti partai. Aku lu di partai menengah. Kan begitu. Ya enggak? Ya enggak? Cuma ke partai, Pak. Partai harus legowo bagaimana kita memunculkan Magetan itu biar adil, makmur, gepah, lipah, loh, jinau. Dasarnya apa? Budaya. Budaya. Kalau budaya dasar sudah budayanya sudah orang pemimpin punya budaya yang kuat, insya Allah semuanya akan kuat dari segi apapun. Santai Pak Kanto, santai, nggak usah emosi. Iya, santai. Kalau saya memaksa itu emosi agak. Iya, santai. Padahal Santai Pak, iya. santai. Nggak usah emosi. Santai. Terus nih, saya kurang paham ya. Nggak punya partai tapi bisa jalan Pak Kanto ya? Ini kan saya menyalonkan si A, si B, si C dan sebagainya. Menggiring opini kata Ulfa tadi kan. Oh, gitu. Nah, ada beberapa yang disodorkan di media ini bahwa Pak Jatno, Pak Prawoto, Bu Mati sah-sah saja kok. Bebas saya. Bebas Mas Demokrasi. Andre Lebih banyak mau nyalon demokrasi. sah-sah saja. Iya. Ketika orang itu bicara, Allah Andre arep nyalon bupati dari duit kondi Andre. Sopo Andre? Pasti ada yang bilang kayak Ini gitu. sopo Tapi gitu kan loh ya? sah-sah saja. Oh gitu ya. Tapi endingnya nanti bahwa itu tuh partai. Partai ki gelem apa ora karo Mas Andre. Partai ki gelem karo Mas Atang. Kan begitu. Oh. Kenapa kalau saya bilang dasarnya budaya? Oh. Ketika budaya ini dia itu sudah mengerti budaya, budi pekerti, tata krama dan sebagainya. Semua pemimpin itu pasti selesai. Ketika tidak ada budi pekerti, tata krama, anggah ungguh dan sebagainya, ya paling lah jadi bupati, lali karo kancane kan ngono kayak muncul. Janji dong. Nah, etika yang paling gitu. Pertanyaannya apa nih? Ya, kan gitu kayak gitu intinya. Ini yang dinamakan krisis kepemimpinan. Nah, di situ gitu. Karena intinya ketidakada percayaan dari para senior pada generasi muda. Mungkin kalau ada yang muda nongol, yang tua kok umum. Nongol pun kalau kita tidak didukung sama partai, ya percuma kita nongol. Berarti partai. Ya partai. Oke, dari Mas Andri lagi ya, cuma dengar Mas Andri. Iya, Mas Andri. Kenapa Pak? Mas, untuk saat ini kan istilahnya kita bicara Magetan membutuhkan suatu perubahan yang besar. Tidak hanya perubahan dari segi pembangunan, ekonomi, atau segi apapun itu, cuma kan di sini Magetan memerlukan seorang pemikir yang berasal dari anak muda. Kan seperti itu. Ketika nanti di 2024 ini mungkin cita-cita kita bersama terwujud ya. Ada salah satu entah itu menjadi bupati dan wakil salah satu dari anak muda. Kiranya menurut pandangan Mas Andri, perubahan apa yang akan terjadi di Magetan? Perubahan yang bagaimana, toh? Ya, perubahan yang bagaimana? Apa yang perlu dirubah? Maksudnya gitu. Telogo Wurung belum tersentuh loh. Selama bupati
Ya, belum tertentu loh. Coba Mas Andri ada keinginan harapan. Distrik-distrik. Oh, distrik wah, apa lagi? Coba Mas Andri gimana? Ini kan ada hubungannya Iya. dengan budaya, kebudayaan. Dulu Pak Kamto jangan lari bicarakan distrik Melayu, tanggung jawab Pak Kamto. Terus membahas distrik yang video sebelum ini sudah tayang. Seperti itu beritanya. Mas Andri sendiri tampil di situ. Seperti apa perubahan yang harus dirubah? Jadi gini, kalau dari segi pandangan saya itu bukan perubahan yang signifikan, bukan, tapi pengembangan. Maksudnya pengembangan itu pengembangan yang sangat signifikan. Maksudnya saat ini Magetan dirasakan perkembangannya sudah bagus, tapi banyak kurangnya kan seperti itu, termasuk acara event atau yang lainnya yang ada di Magetan itu kan dibanding kota-kota yang lain itu kan sangat jauh. Padahal termasuk UMR Magetan ini kan masih di atas dari kota sebelah gitu. UMR. UMR Magetan ini kan bagus. Harusnya ekonomi di Magetan ini juga sangat bagus. Salah satunya di situ. Mungkin kalau saya arahnya lebih ke perbaikan yang sangat luar biasa. Jadi yang saat ini sudah ada termasuk aset daerah banyak tadi yang disebut distrik itu tadi kan termasuk aset daerah. Itu yang termasuk sejarah dan merupakan cagar budaya juga seharusnya. Tapi kenyataannya sampai saat ini Buat tempat pembuangan Sama. ya. Material. jadi karena itu salah satu hal. Jadi jas merah lah. Jadi sebagai anak muda, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus tetap nguri-nguri sejarah, nguri-nguri budaya sesuai disampaikan dengan Pak Kamto, tidak meninggalkan etika dan toto kromo yang ada di tanah Jawa ini. Secara ringkasnya seperti apa sih perkembangan Magetan itu seperti apa ya? Jangan bulat aja loh. Maksudnya seperti Mas Andri bayangkan seperti bagaimana sih? Kayak Telogowuro nggak kesentuh. Gini kalau pandangan saya, ya itu tadi karena anak muda itu pasti lebih berani mengambil resiko dan pasti mau belajar anak muda. Tinggal yang senior, yang tua itu bisa membimbing anak muda ini ke depan lebih baik. Arah dan tujuan Magetan ini lebih baik atau tidak itu kan di tangan para senior. Cuma pelakunya anak muda yang mengambil peran karena anak muda lebih berani. Termasuk terobosan-terobosan di Magetan. Ini tadi Rengginang saat ini mungkin masih belum banyak yang tahu. Om Matang selama di Magetan sudah 5 tahun tahu Rengginang apa tidak? Saya nggak pernah ngeliat. Padahal itu jas merah itu ya. Termasuk jas merah Rengginang Yang makanan. yang jadi masalah gini. Jadi Setiap setiap kita setiap kita mempunyai pertanyaan kepada beliau-beliaunya, entah itu DPR, entah itu pemerintah, Magetan itu anggarannya sangat sedikit. Alasan klise. Alasannya klise. Iya. Situ, klise. Anggarannya itu kita tuh nggak mampu kalau untuk membangun ini, membangun itu dan itu. Nah, inilah yang dibutuhkan sebenarnya leadership yang kayak gini. Dengan kekurangan anggaran, dengan kekurangan terbatas anggaran, bagaimana Magetan ini bisa mendapatkan anggaran? Bagaimana Magetan itu bisa mendapatkan sesuatu yang tidak mampu tapi menjadi mampu? Ketika kita tidak mampu diem saja, apa yang terjadi? Ya kayak begini. Anggarannya saya kira wisata Sarangan itu luar biasa anggarannya Pak. Ya wisata Sarangan dapat berapa? Itu kan salah satu membantu APBD Ya, dari Magetan. membantu. Makanya bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarangan untuk pariwisata itu bagaimana? Kebocorannya biar tidak bocor. Itu bocor. Katanya orang sih bocor. Bocornya bagaimana nggak tahu. Bocor halus. Bocor atau air telaganya bocor dan sebagainya kita kan nggak tahu. Kita nggak paham. Tapi ngerti ya. Ngerti. Jadi gini, Oh, gini. ketika nanti itu ini bupati yang kepilih ini nanti jadilah satu dengan dewan, Pak, dengan DPR. DPR sama pemerintah itu harus duduk bersama
bagaimana pengembangan Magetan ini jangan menggunakan ego sektoral. Satu, yang Om Atang tadi, ketika kita bupati mempunyai kemauan bahwa Telogorung itu sudah mempunyai master plan 5 tahun yang lalu, bahwa Telogorung mau dibangun A, B, C, dan D, ini tidak ada musyawarah di Dewan di pariwisata sama sekali. Yang dimunculkan apa? Hutan bambu. Yang dimunculkan apa itu? Yang di sini itu apa? Revogia, literasi dan sebagainya. Oke lah, itu juga membantu. Tapi ketika ini sudah 5 tahun, bupatinya sudah ganti, akhirnya ganti bupati ini terbengkalai. Nah, terus ini maksud dan tujuannya apa? Berarti kan ego sektoral bupati. Aku iku kebijakan wong dulu, aku tak gaya kebijakan aku ben gak ketinggalan. Coba diundur sedikit Pak Kamto mengenai tentang hal itu, apa tidak ada musyawarah dengan DPR? Nah, makanya itu DPR sama pemerintah ini kalau rapat tuh rapatnya apa itu berarti kan? Berarti kemarin miskomunikasi atau memang nggak rapat atau memang itu usul dari bupati sendiri atau seperti apa? Ya makanya dari itu kita masyarakat kan tidak tahu. Nah, tahu-tahu langsung ketika Telogorung 5 tahun sudah master plan sudah jadi, kenapa tidak dilanjutkan karena anggaran nggak ada? Tapi ujuk-ujuk bangunnya bangun ini, bangun itu, bangun ini, bangun itu dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya ide-ide itu dari mana sih? Dari bupati sendiri atau dari dewan, musyawarah rapat atau seperti apa? Banyak. Oh gitu. Pemerintah juga mengusulkan, dewan juga mengusulkan. Komisi ini kan harus berjalan. Dan dewan ini selama ini komisi melencar yang apa yang dimelencarin juga dia nggak tahu kita. Kunjungan kerja yang apa? Loh itu bukan studi banding, dolar Pak Kamto. Dolar dibayar. Dolar wisata. Aku nggak ngomong ya. Orang sing ngomong ora ketok. Loh, memang kenyataan kayak gitu. Seperti itu. Makanya ketika ada masyarakat kayak saya ini ngomong, lah Kamtoe paling ngomong tok, tapi lakon-lakon gak iso. Loh, memang kalau pemain bola itu kalau tidak ada pengamat kan nggak seru Mas Andri. Betul. Kan gitu, kita bukan pengamat, bukan pengamat. Dan supporter. Jadi gini, saya jenengan itu kan masyarakat Magetan berhak mengomentari. Ketika ada kita mengomentari pejabat kai sorry ngomong tok jancuk, kayak ngomong tok jancuk kan bisa kayak gitu. Raiso melaksanakan. Nah, dan jenengan jadi pegawai negeri, jenengan dipilih jadi bupati, jenengan dipilih jadi dewan, ini untuk berpikir untuk rakyat, bukan ketika ada rakyat ngomong malah digebuki. Kita kan Diintimidasi, Kalau kayak begitu, dingesoni, dibateri. hari ini yang terjadi mungkin kayak gitu mungkin. Saya juga nggak pernah, saya baik-baik saja ya. oke, sekarang closing untuk kepemimpinan yang akan datang ini Pak Kamto. Pandangan politik Pak Kamto sendiri nanti akan seperti apa di pilkada November nanti? Jangan emosi Pak Kamto, santai aja. Emosi. Saya mau tanya ke Mas Andri dulu. Santai dulu. Jangan emosi. Di samping saya ini kan ada Mas Andri. Mas Andri ini adalah penggiat seni budaya pengamat yang namanya Gagrak Magetan. Oh ya, reok. Lari reok berarti. Mas Andri, ketika reok Magetan ini kan Gagrak semenjak di Mas Andri ini kan kelihatannya sudah mulai geliat reok Magetan dan sebagainya. Ketika nanti ada seni budaya baru ya selain reok ya. Ya, seni budaya baru selain daripada reok. Oh, lanjutkan. Nah, ini kan selain reok kan Magetan itu juga ada seni dan budaya. Betul. Apa sih sebenarnya seni budaya Magetan ini ketika nanti reok sudah berhasil? Mas Andri mau nggak nguri-nguri budaya yang ada yang di Magetan? Sebenarnya budaya Magetan ini apa sebenarnya? Ketika ini Mas Andri reok sudah still ya, berani nggak Mas Andri memunculkan budaya lain selain reok yang namanya budaya Magetan ini? Berani nggak Mas Andri? Dari gini Pak Kamto, pandangan saya itu harus ya. Harus. Jadi itu adalah aset yang dimiliki sama Magetan. Ya. Jadi itu harus dikembangkan karena itu bisa mengangkat segi ekonomi dan geliat UMKM yang ada di Magetan ini. Jati diri Magetan akan kembali. Ya. Pasti karena dari budaya itu kita bisa di sini, dan karena adanya leluhur-leluhur semua yang ada di Magetan itu harus diuri-uri. Termasuk salah satunya yang kemarin kita bahas juga di Nusawarta 0 km sampai saat ini juga Tidak ada perubahan. tidak ada perubahan dan tidak ada Akhirnya sejarah kepastian. jadi rancu. Menurut Pak Kamto pengamat nih 0 km
Saya tuh kurang mengikuti Om. Kalau 0 km itu asal mulanya bagaimana, dasarnya apa, 0 km apa, itu kan saya kurang paham masalah itu. Yang saya pahami adalah Magetan itu belum mempunyai khas budayanya apa, identitasnya apa, dan seni budayanya Magetan itu apa. Kalau Madiun jelas dongkrek Madiun. Padahal Pak Kamto asli Magetan. Ya, dongkrek Madiun. Sampai kan? tidak mengetahui itu. Mas Andri ini kan kalau riok gagrak riok itu kan sudah Ponorogo jelas ya. Ponorogo. Mas Andri ada nggak di sepintas pikiran Mas Andri akan menguri-nguri budaya yang akan memunculkan budaya Magetan biar menjadi ciri khas? Kemarin kan sudah ada yang baru di Magetan, Jalak Lawu yang saat ini di sekolah-sekolah dan di berbagai apakah daerah. itu memang ciri khas Magetan? Bukan, ini kan baru, kesenian baru. Bukan, kalau yang harus diangkat. Ya, Ada tongkleng yang di daerah Wonomulyo, Nah. itu kan belum diangkat sampai sekarang. Padahal di sana juga tempat wisata. Ya. Mungkin kalau ada event di sana dan sebagainya, itu bisa ngangkat juga jati diri Magetan. Itu yang dimaksud Pak Kamto, maaf saya potong. Yang dimaksud Pak Kamto, timbulkanlah ciri khas Magetan. Gini loh Pak, Itu kan iya. leluhur kita dulu itu kayak di Ponorogo leluhurnya kan nguri-nguri reok. Reok, Iya, tak? Madiun dongkrek. Magetan ini kan belum ada apa sih sebenarnya Apa sih, Mas? Magetan. Nah, Coba. sebagai budaya ini kan tantang ini. Ini bukan kira-kira Pak ya? Kalau Jalak Lawu kan baru-baru ini menciptakan Baru. tarian dan sebagainya, itu seni biasa. Maksudnya Magetan itu apa kan gitu? Kita gali bahwa Magetan itu mempunyai seni dan budaya dulu itu apa. Ayo kita kembangkan. Dan ketika ini sudah ketemu, ya ini tugasnya anak muda, budaya. Kalau ini ketemu kayak dongkrek Madiun, kayak riok Ponorogo, Magetan apa? Enggak ada loh. Ayo. Kalau ini ada, kita bisa sengkuyung bersama. Wah, Magetan jadi. Enggak tahu saya juga. Padahal Pak Kamto asli Magetan. Nah, yo. Mas Andri apa selama ini yang dipahami? Kesenian Magetan yang zaman dulu yang menjadi ciri khas ini pasar itu. Setahu saya ya tetap riok Ponorogo. Iya, dimaksud itu Magetan. Enggak, dimaksud aslinya Magetan gini ini loh, ciri khasnya gini apa gitu loh. Gini loh, Om. Nggak bisa. Gini, maksud saya seperti ini. Kenapa yang saya tahu kan riok Ponorogo. Ya. Yang lainnya saya nggak tahu. Nah, ini karena itu PR nih. BR, itu kan menjadi PR kita bersama. Termasuk makanan khas yang ada di Magetan ini apa? Itu juga menjadi PR. Makanan khas yang di Magetan ini apa Pak Kamto? Gini Pak Kamto, apa kita Ini berbicara Pak Kamto. apa karena emosian kok? Ya, sini makanan khas yang ada di Magetan ini. Enggak ada. Nasi pecel punya Madiun. Nasi pecel, bener nasi pecel. Madiun ya. Nasi pecel punya Madiun. Lempeng Magetan. Itu jajanan kan bukan makanan. Dari sisi makanan Ini aja. kalau saya jawab, menurut sejarawan Totok Widianto yang sebenarnya dia juga aslinya kerabat Solo. Ini kalau ini ya, ini tinggal matenkan sebenarnya. Kalau menurut sejarah, besok bisa ditanyakan ya ke Pak Toto ya. Secara gamblang tanggal berapa Mas Andre? 30. Tanggal 30 bisa ketemu sama Pak Toto, nanti bisa ketemu Magetan. Sepintas, Magetan ini mempunyai seni dan budaya adalah gambyong. Apa? Gambyong. Oh iya, Gambyong. Gambyong ini yang menciptakan adalah Purwodiningrat waktu di Magetan. Sing apa jenis? Tari gambyong. Apa Ini kalau menurut sejarawan Pak Toto. bersih desa itu. Iya, ini juga tidak tanpa alasan itu alasnya kuat. Sego gambyong, terus ciri khas makannya sego liwet iwak kal. Loh, Gambyong itu tidak jauh dari benar reok loh, Pak. Ada reoknya loh. Makanya dari itu Magetan Itu kombinasi. Nggak bisa, Gambyong ya. Makanya dari itu ini bisa ditanyakan referensinya apa, kok bisa gambyong, kok bisa tari ini. Karena pertama jadi Bupati Magetan itu kan Yosionegoro, ya kan? Betul. Ya Yosionegoro. Yosionegoro dalam peralihan ke Purwodiningrat ini adalah membuat tarian yang namanya tari gambyong. Ini katanya Pak Toto dari sejarawan di Yogyakarta. Makanya besok bisa ditanyakan lagi. Nah, referensi yang sudah ada ini, ketika ini anak muda penggiat budaya kayak Mas Andri harus ditelusuri nanti. Kalau ini memang benar sego liwet iwak kali itu belum ada yang punya, Pak. Sego liwet iwak Sego kali. liwet iwak kali. Kalau sego liwet setahu saya Solo. Nah iya, Solo, ini ya. kan sama berhadapan dengan Solo, bisa aja kan? Sego liwet iwak kali, sego liwet enak, iwak kali sambelnya sambel
Sobat Pak. Karo rungokne tari gambyong. Intinya dapat ditarik kesimpulan ya bahwa untuk saat ini Magetan belum mempunyai identitas, belum mempunyai ikon. Belum. Padahal Yang yang bicara- digebar-geborkan ini ikonnya Magetan kan bambu. Yang bicara ini kan kita Pak Kamto, bahwa Magetan belum punya ikon. Mungkin yang lain Sudah ya nggak apa-apa. Juga apa-apa, ini Nggak kan menurut pendapat kita. Kalau saya percaya sama Mas Andre dengan gagraknya Magetan nanti bisa setelah ketemu Pak Toto bisa bagaimana sharing dengan Pak Toto ini asal mulanya jadi referensi untuk bisa menjadi seni dan budaya ciri khas Kabupaten Magetan.